Shalom saudara. Shalom, senang hati bisa berkumpul sama-sama kita memuji Tuhan. Amin. Sekali lagi nama saya Boris Manurung. Kita membalakan di ada ibadah English service di GBIWTC. Senior pastor kita tentu Pastor Willy Hadi, kalau pernah dengar gitu ya. Saya bawa istri saya. Boleh berdiri saya, biar melihat gitu ya. Cantik ya saudara ya. Anak kami 5, dari Henry udah ngomong 5. Udah gede-gede sih, yang paling kecil saja sudah usia 18 tahun. Jadi sebentar lagi mau kuliah gitu. Kita juga pelayanan di Tuikuan International Ministry Indonesia. Kita sebagai salah satu tim National Leaders. Kita mengadakan kelas-kelas parenting, kelas-kelas marriage gitu saudara ya. Dan hari ini juga yang saya akan bagikan adalah salah satu topik yang memang biasa kita bagikan gitu. Mungkin itu aja dulu ya. Saya bukan full time saudara, saya masih bekerja sebagai dosen di salah satu universitas swasta di Serpong sana saudara. Saya memang orang teknik, dia ngajarnya teknik elektro. S1 S2 saya teknik, tapi S3-nya baru teologi ya saudara. Puji Tuhan. Baik, kita buka firman Tuhan. Saya tahu temanya hari ini, nanti kita kenal lebih lanjut saudara ya, healthy family. Saya dan istri itu memang pelayanan kami gitu ya, mengembalakan. Tapi yang namanya pelayanan keluarga itu menjadi yang sesuatu yang spesial di hati kami. Kenapa? Karena memang kalau keluarga itu dipulihkan, saudara, kita akan bahas hari ini, itu gereja dipulihkan. Terlebih Tuhan itu memang menyediakan berkatnya lewat keluarga, turun-temurun. It's a generational ministry. Jadi kita harus mengerti itu, tapi setan juga mengerti itu. Dia juga berusaha menurunkan kutuk lewat siapa lagi kalau bukan keluarga. Jadi itu keputusan di kita gitu kira-kira ya. Coba kita baca ayatnya. Ini saya klik aja. Mana? Nggak mau. Ya, oke. Kita baca sama-sama saudara, hitungan ketiga, 1, 2, 3 ya. Maka Allah menciptakan manusia, Adam, itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Satu ayat ini aja bicara sangat luas, lebar, dalam, tinggi saudara. Yang pertama, bicara Genesis 1, Tuhan menciptakan segala sesuatu. Waktu Tuhan bilang begini, hendaklah tanah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan gitu ya. Tapi dia bilang tanah gitu. Hendaklah laut, air gitu ya, mengeluarkan bring forth ikan-ikan. Dan dia bilang marilah kita, dia bicara kepada dirinya sendiri. Kita menjadikan itu di ayat 27-28, marilah kita menciptakan manusia itu gitu ya. Kemudian dia menciptakan Adam sebenarnya artinya manusia, bukan laki-laki awalnya ya. Perhatikan baik ayat ini. Adam itu di dalamnya ada laki-laki dan perempuan. Jadi kalau Tuhan memerintahkan dari tanah keluar tumbuhan, tumbuhan itu nggak bisa hidup kalau tidak di tanah. Ikan keluar dari air kata Tuhan, bring forth fish gitu. Jadi kalau air ikan dikeluarkan dari air, dia nggak bisa hidup, layu mati. Manusia juga karena kita keluar segambar serupa Allah, kita itu dan pernikahan itu, Adam ada laki-laki dan perempuan dalamnya, akan layu, akan mati kalau tidak ngikutin citranya Tuhan, tidak ikut jalannya Tuhan. Oh banyak kalau kita bicara mengenai hidup supaya kita diberkati sampai kepada destiny kita yang maksimal, itu bicara kita ngikutin karakter Allah. Allah itu kudus, saudara. Jadi kita hidup kudus itu adalah citra Allah. Kalau kita ngikutin dia hidup kudus, otomatis hidup kita diberkati. Allah itu Allah Tritunggal, Allah yang unity. Dia tidak ada konflik dalamnya, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kalau suami istri, keluarga hidup dalam unity, itu Tuhan suka. Mazmur 133, saudara ingat ya? Ya. Kesanalah apa katanya? Kalau mereka hidup rukun bersama, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Jadi berkat itu nggak kita cari, Bapak Ibu. Berkat itu bahkan diperintahkan. Karena rukun itu adalah
unity, harmony, dalam bahasa Inggrisnya unity in harmony, itu adalah citranya Allah. Jadi kalau misalnya saya sama istri saya rukun, saudara sama istri sama anak rukun, itu Tuhan bilang begini, yuk main ke sana yuk, gitu ya, kira-kira. Adalah kita main ke rumah Boris, kenapa? Itu gua banget, itu kira-kira saudara. Makanya dia perintahkan berkat. Ada mujizat juga tuh kan, seperti minyak di kepala Harun, turun ke janggut, ke jubahnya, gitu ya. Berkat itu turun dari Tuhan, dari kepala rumah tangga ke anak-anak, gitu ya. Seperti embun di bukit Hermon, turun ke bukit Sion. Itu jauhnya Hermon sama Sion itu kira-kira 300-an kilo lebih lagi saudara. Bagaimana embun itu bisa turun ke sana jauh begitu? Itu artinya mujizat, gitu. Orang rukun itu saya melihat ya, saya perhatikan keluarga-keluarga besar saya gitu, om tante, itu yang rukun-rukun kayaknya adem. Kita ingin dekat dengan mereka dan mereka nggak kekurangan itu. Tapi ada tuh yang keluarga, ya tanpa menyebutkan nama gitu ya, keluarga ini berantem dulu, ada aja masalah di keluarga itu. Gitu. Ada yang tersakit punya, kayaknya bukan berarti yang rukun itu nggak punya masalah, saudara. Tapi kelihatan bagaimana berkat itu datang, saudara ya. Jadi ini bicara saudara dan saya, Adam dan Hawa. Adam itu adalah manusia itu sendiri. Di dalamnya ada laki-laki dan perempuan. Memang di Kejadian 2 baru kisahnya dijabarkan, diambil tulang rusuknya, baru dijadiin perempuan. Belum Hawa juga. Setelah mereka jatuh ke dalam dosa baru disebut dia Hawa, perempuan. Kemudian Kejadian 2 ayat 24, kemudian dikatakan laki-laki akan meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya, mereka dua jadi satu. Citra Allah, saudara ya, citra gambaran Allah. Baru di Efesus 5 ayat 31-32 Rasul Paulus ngomong begini. Sama ayat Kejadian 2:24. Maka laki-laki yang meninggalkan istrinya dan bersatu dengan istrinya, mereka dua menjadi satu. Tapi ayat 32 kalau nggak salah dia ngomong gini, rahasia ini besar, yang dimaksud adalah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi Kristus itu ya, di atasnya itu bicara mengenai suami, jemaat itu bicara mengenai istri. Suatu dua menjadi satu itu bicara mengenai gambaran bagaimana Kristus dengan gerejanya luar biasa. Jadi kalau saudara memandang, mudah-mudahan saya berdoa hari ini saudara memandang pernikahan itu berbeda hari ini saudara. Itu showcase-nya Tuhan. Kemudian Tuhan bilang penuhilah bumi, gitu ya. Penuhilah bumi. Itu showcase-nya mengenai Allah. Tunjukkanlah, taklukkanlah, gitu ya. Itu bagaimana Tuhan mau bekerja lewat pernikahan-pernikahan kita. Dan nama Tuhan dimuliakan. Coba kita bahas pelan-pelan ya. Satu. Oke. God of Covenant, dia Allah generasi. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu. Turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Tuhan itu bukan bicara stop di kita, di saya dan istri enggak. Dia bicara sampai ke anak-anak. Kami punya 5 anak memang karena Tuhan suruh punya 5 anak. Tapi kami melihat gitu ya. Ya kalau saya cerita gitu anak saya 5, rajin banget Pak Pendeta gitu. Bukan tanpa pergumulan kami meneruskan 2, 3, 4 gitu ya. Tapi ketika kami taat, ternyata Tuhan punya rencana. Nanti saya cerita satu-satu saudara ya. Ini bicara mengenai Allah yang selalu mau melihat berkat itu diturunkan lewat keluarga. Memang itu caranya dia. Next ya. Nah, parenting itu pola asuh adalah ide Allah dan dia memiliki cetak biru yang terbaik untuk kita dapat lakukan secara benar. Blueprintnya itu ada di Tuhan. Kalau Bapak Ibu sekarang bergumul bagaimana parenting, kalau bilang-bilang tuh Pak susah mendidik anak saya, emang susah. Tapi bagaimana dalam Tuhan? Karena memang kita menciptakan generasi penerus yang takut akan Tuhan itu nggak gampang. Saudara harus, kalau kita bilang berulang kali kau teringati firman Tuhan, waktu kau bangun, waktu kau berbaring, waktu kau jalan, waktu kau keluar, kau masuk, ngomong begitu terus-terusan saudara, capek ya. Tapi memang itulah tugas kita sebagai orang tua. Jadi contoh yang baik. Next slide ya. Oke. Tujuan parenting adalah melengkapi orang-orang tua dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Itu intinya. Sehingga orang tua dapat mengasuh menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Oke, ayat berikut. Ya, ini Yeremia 32-39. Baik lagi mulai generasi.
Aku akan memberi mereka satu hati dan satu tingkah langkah sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa untuk kebaikan siapa? Mereka dan anak-anak mereka yang datang kemudian. The best place, tempat terbaik mencari tuntunan bagaimana anak-anak buku asuh, bagaimana masa depan itu cuma di dalam Tuhan, cuma di firman Tuhan. Tapi kita harus seminar dong Pak, bagaimana mengurus anak, harus ikut seminar dong, bagaimana mengolah kekayaan supaya keturunan 7 keturunan gak habis gitu ya. Oke, saudara, itu Tuhan kasih kesempatan, tapi tetap prinsip dasarnya adalah firman Tuhan. Next slide, coba. Ya. Parenting pola asuh bukan tentang kita, tetapi tentang Tuhan dalam anak-anak kita dan keturunan mereka. Ada tuh lagu bagus banget ya, yang ya, generation yang mengenai for your children and children, gitu ya. Ya, blessings pada keturunan anak-anakmu itu lagu pujian untuk kita mendoakan anak-anak keturunan kita. Saya sih kalau sudah tahu anak saya dalam Tuhan, saya tahu anak saya sudah siap untuk menghadapi dunia ini dalam Tuhan, saya rasa tugas saya sudah selesai gitu. Kalau Tuhan mau panggil, saya bilang sama saya, kalau Tuhan mau panggil saya siap gitu ya, kira-kira sudah. Karena saya tahu tugas Tuhan itu dalam kita memang banyak, tapi salah satu yang terpenting adalah menghasilkan keturunan ilahi. Kitab Maleakhi ngomong begitu. Bukan berarti hanya biologis ya, tapi juga bicara anak-anak rohani. Di mana-mana kita banyak banget adik-adik rohani kami ya. Hampir setiap minggu itu walaupun saya kerja gitu, tiap malam kita pasti ada appointment gitu ya. Kalau enggak urusan gereja gitu ya, appointment dengan adik-adik rohani. Kita membangun mereka gitu. Bagaimana supaya hidup sebagai insan Allah, bagaimana supaya hidup menjadi suami istri yang takut akan Tuhan, yang diberkati gitu saudara ya. Nah, ini next. Oke. Ayat lagi satu, ini ayat favorit saya. Kenapa kita perlu hidup benar? Kenapa kita perlu ikut Tuhan? Bukan saja untuk kepentingan kita, tapi bicara mengenai keturunan kita saudara. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Jadi memang cara Tuhan untuk memberkati keturunan kita, Bapak Ibu, kita harus hidup benar. Kita harus takut akan Tuhan. Saudara siapkan harta warisan, oke bagus. Tapi ada yang lebih bagus lagi. Saudara hidup takut. Saudara harus menjadikan anak saudara, mengajar mereka, saudara harus bijak mengatur saudara. Bijak itu bagus, tapi taat itu lebih penting. Berapa sering kita hitung sana, hitung sini, pergi enggak, ini mau apa, tanya orang betul supaya bijak, ambil keputusan benar gitu ya. Tapi kalau Tuhan sudah suruh A, lakukan saja saudara. Ngerti atau enggak ngerti, kira-kira gitu saudara ya. Karena efeknya nanti kami, istri saya khususnya karena dia melahirkan anak pertama lahir, anak kedua dia masih nego sama Tuhan ya. Tapi Tuhan suruh lanjut dua. Lahir anak ketiga dia masih nego, sampai anak ketiga masih nego sama Tuhan, sampai nanti kapan-kapan istri saya bisa sharing gitu ya. Sampai Tuhan ngomong sama dia, oke Tuhan, aku lanjut sampai 5. Dan kita nggak menyesal satu saat mempunyai anak 5 saudara ya. Kalau repot sih ya, jelas repot ya. Bagaimana mengurus, apalagi sih saya nggak mau punya babysitter, nggak mau punya dia yang ngurus semua gitu ya. Saya panggil aja gitu nurse ya. Ya udah nggak usah panggil aja, itu yang bisa cuci besok ya, pulang pergi gitu. Saya mau urus, Tuhan kasih 5, saya harus urus sendiri. Sekarang sih kita suka cinta melihat anak-anak sudah gede-gede saudara ya. Kenapa? Karena ini, next slide ya. Allah adalah orang tua asli dan sudah memilih keluarga sebagai sarana berkat turun-temurun. Tapi si setan juga, next slide, memilih keluarga juga sebagai alat untuk meneruskan kutuk. Kan dia lihat. Kalau Bapak dan Ibu berpikir bagaimana apa yang kutinggalkan ya. Kan hidup kita sementara ya Bapak Ibu, sementara. Ada yang 80 tahun bagus, 90 tahun, kemarin kita baru
ada pengerja kita, orang tuanya meninggal usia 88 tahun. Ya udah dirayakan aja gitu, senang aja udah karena usia segitu gitu. 88 apalagi 100, anggap 100 lah, itu masih juga sementara. Karena sementaranya itu kita harus bilang begini, apa yang aku akan tinggalkan buat anak-anakku, buat orang-orang yang kulayani. Hidup kita bukan untuk kita aja, saudara. Habis kita meninggal ya mungkin orang melupakan kita, tapi apakah ada benih yang kita tinggalkan? Apakah ada sesuatu yang kita bagikan? Karena nanti kita menghadap Tuhan. Tuhan kasih saudara 5 talenta, saudara apakan itu? Saudara kasih saya 10 talenta, saya apakan dengan 10? Ada perhitungannya juga gitu, saudara. Saudara, saya kita percaya semua kepada Yesus dan kita akan masuk surga. Tapi di surga pun ternyata ada mahkota-mahkota, betul ya? Nanti ketika kita merintah bersama Kristus, kerajaan 1000 tahun dan setelahnya gitu ya, itu juga ada posisi-posisi yang Tuhan kasih, yang Tuhan bilang di kitab Markus juga, ambillah 10 kota, ambillah 5 kota, karena dengan mina yang dipercayakan gitu, saudara. Jadi, orang tua punya otoritas untuk memilih. Jadi saya melihat pasangan-pasangan gitu. Kita melayani banyak. Ada kelas kita juga praktik. Saya satu kelas sama Pak Hendrik, sama Rian, sama Denny Yanti gitu ya. Beberapa tahun yang lalu gitu. Sama-sama kami belajar gitu. Bagaimana parenting dan terus belajar sampai sekarang gitu. Kita melihat ada teman kita juga ya. Anaknya itu udah nggak mau sekolah, masih SMP apa SMA? SMP, nggak mau sekolah. Sekolahnya sama dengan sekolah anak saya gitu. Terus dia udah di rumah aja, papa mamanya teman baik istri saya stres lah gitu, nggak mau sekolah masih SMP gitu. Terus dia udah bingung, dibawalah ke psikolog gitu ya, dites minat bakat kemana ini gitu. Tapi memang mereka lagi diajar oleh Tuhan. Mereka masuk juga kelas parenting kita ya kelas parenting kita ya. Ini anaknya itu dites minat bakat sama psikolog, wah anak itu ini kayaknya bakatnya di musik gitu ya. Ini satu contohnya, hanya musik. Musik. Kita di keluarga nggak ada yang main musik, dia nggak pernah dari kecil main musik, kok bisa musik? Salah nih psikolog, sampai dia, anak saya kan, malah psikolognya bilang kayaknya yang perlu ke psikolog bukan anaknya deh, ibunya deh. Karena stres gitu, maksain gitu. Ya udah, pulang dari sana, ya gitu anaknya nggak mau. Tiba-tiba anaknya ikut les piano. Cepat sekali belajarnya. Terus gurunya bilang begini, ini ada komposisi yang orang kalau saya ajarin butuh setahun perfect. Dia cuma berapa bulan bisa ikuti. Akhirnya dia ngelamar ke UBA College Musik, masuk di sana. Dan baru tahun lalu dia ikut, jadi kayak ikut konser Amal ya kali ya. Yang mimpin Bang Siti Muhede, dia main keyboardnya sudah. Dan dia sekolah dengan semangat, dia jadi MC. Kadang-kadang kita orang tua kan gini ya, kita pengennya gitu. Kita paksa kita berkumpul kayak kami berkumpul dengan anak gitu. Tapi parenting itu sebenarnya adalah cara untuk Tuhan bukan mengubahkan anak kita, tapi mengubahkan kita. Orang tua. Saya menyadari itu. Saya sama istri banyak bertobat, walaupun kami pendeta, saudara ya, banyak bertobat. Kenapa? Karena ternyata parenting itu bagi kita firman Tuhan. Tuhan tuh ngajarin kami untuk mengasihi anak, untuk mendidik mereka apa adanya. Nah hari ini saya mau bahas satu topik aja mengenai menghargai, saudara ya. Bagaimana kita di keluarga healthy family itu menghargai suami, menghargai istri, atau sebaliknya orang tua menghargai anak dan anak menghargai orang tua. Ini bicara mengenai keluarga yang sehat. Saya sih lebih rindu anak saya itu dekat sama saya dan mereka biasa-biasa daripada anak saya itu sukses entah kemana gitu ya, terkenal tapi jauh dari saya. Saya sih begitu, saudara ya. Saya datang dari Sumatera, bapak saya tentara, orang Batak gitu ya, keras. Teman-teman saya juga banyak keras gitu ya. Dia aja harus begini, masuk tentara, masuk begini, militer. Mereka dokter gitu, mereka keras dan anaknya berhasil. Teman-teman saya juga banyak berhasil. Tapi kalau Natalan, kamu pulang nggak? Gitu.
Enggak, malas. Malas kenapa? Malas ketemu babe katanya. Kenapa? Ada kalau ke sana mau gitu ya. Udah kirim duit aja lah ke dia gitu. Kenapa? Karena hubungan orang tua dan anak itu hanya sekedar bagaimana dia berhasil, bagaimana mau dihajar, mau di ini, yang penting dia berhasil sih. Tapi saya lebih suka kalau anak saya itu berhasil, tapi dekat sama saya saudara. Amin ya saudara ya. Bagaimana kita belajar menghargai hari ini? Kita pelan-pelan, mudah-mudahan mantap. Ya, ini saya ambil kutip dari ayat tentang Yesus, Tuhan kita. Pada hari Sabat yaitu Yesus mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah, perhatikan baik-baik, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Maksudnya mereka kawin sama saudara-saudara perempuan Tuhan Yesus. Lalu mereka apa? Kecewa. Siapa di sini yang pernah kecewa? Suami-suami pernah kecewa sama istrinya? Jangan angkat tangan ini. Atau istri-istri, siapa yang kecewa kepada suaminya gitu? Gak usah angkat tangan. Ini kecewa siapa? Untuk pacaran sih, aduh, sopan, baik gitu ya. Udah menikah, aduh, kalau tidur itu loh Pak Pendeta, ngoroknya itu keras banget sampai anjing tetangga bisa bangun. Bahkan jangan-jangan dia sendiri bisa bangun karena ngoroknya. Tuh, ada apa? Kamu ngorok sendiri gitu ya. Kecewa aku gitu ya. Katanya sih dia punya apa ya namanya? Saya punya akta lah gitu. Tapi ternyata setelah nikah dia nggak punya apa-apa. Emang sih dia bilang waktu pacaran, engkau lah segalanya bagiku. Ngomong gitu sama saya. Rupanya benar, cuma gue segalanya nggak punya apa-apa. Kecewa saya gitu kira-kira ya. Dan gini, Tuhan Yesus kan dia Tuhan, dia Raja. Mereka memang belum kenal, belum bangkit gitu. Tapi dia kan kita tahu dia Allah, dia melakukan mujizat. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Tapi karena dia kan tukang kayu. Siapa tuh polisi teman main, gua teman main kelereng. Udah usah dengar korbannya gitu kira-kira. Gua kan pernah main, gua pernah kan nyuri mangga tetangga sama dia gitu. Kecewa dia. Tapi karena kekecewaannya itu, next slide. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangan atas mereka. Ini Tuhan loh saudara, yang melakukan mujizat. Masa Alkitab bilang dia tidak dapat melakukan mujizat apapun di sana, kecuali beberapa yang dia tumpang tangan. Apakah itu salahnya di Tuhan kira-kira, atau salahnya di orang-orang sana? Orang-orang sana ya, karena dia Allah. Jadi bagaimana saudara menerima firman Tuhan, menghargai firman Tuhan, itu seperti membuka pintu yang lebar untuk firman itu terjadi dan mujizat terjadi dalam hidup kita. Amin saudara. Dan ada ayatnya juga, kalau Tuhan Yesus ngomong, kalau engkau menerima nabi, mau dapat upah nabi. Engkau orang yang kuutus siapapun gitu, yang terkecil pun, engkau tidak akan kehilangan upahnya. Jadi kalau ada pasangan kita kecewa, menolak dia, itu Tuhan sedang siapkan berkat buat saudara lewat dia. Sebenarnya lewat anak-anak kita. Anak-anak, perhatikan, orang tua itu ditaruh Tuhan. Walaupun hormatin orang tuamu, titik, nggak ada orang tua yang begini, titik hormati itu saudara. Karena ada berkat dari orang tua yang Tuhan mau alirkan kepada saudara, dan itu ditentukan, dibukakan dengan cara saudara menghargai atau tidak menghargai orang tua. Firman Tuhan ini. Kalau saudara dengar firman Tuhan hari ini, buka hatimu saudara. Izinkan Tuhan memulihkan keluarga kita. Amin. Ya, kita next slide. Nah, saya baca sekarang bagaimana menghargai orang tua ya. Jadi anak-anak, saya yakin orang bapak ibu saudara juga masih punya orang tua. Saya sudah nggak ada, mertua saya juga nggak ada gitu. Tapi puji Tuhan, ya hubungan kami baik ya. Masih kangen aja gitu karena mereka sudah dipanggil Tuhan gitu saudara. Tapi ini kita mau belajar sama-sama. Yang mau katakan amin.
Ya, Kejadian 9 ini tentang Nuh. Nuh menjadi petani setelah air bah. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapak Kanaan itu melihat aurat ayahnya, melihat kemaluan ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu Sem dan Yafet, kedua saudaranya, mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur. Jadi kira-kira berdua begini mundur, bapaknya di sana mundur, gitu ya, mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Kalau zaman dulu itu aurat itu, kemaluan itu hal yang tabu. Kalau sekarang ditunjuk-tunjukin saudara ya, dulu tabu, itu memang tabu karena Tuhan juga bilang kalau engkau lagi naik tangga di bait Allah, tutupi auratmu, hati-hati gitu, jangan sampai kalau nggak ada yang lihat saudara. Tanda kita menghormati Tuhan. Setelah Nuh sadar dan dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Ham. Yang dibilang apa? Yang melakukan tadi siapa? Aku yakin saudara, Alkitab itu gak salah tulis gitu ya. Waktu Musa menulis itu dia gak salah tulis gitu. Kenapa Kanaan yang terkutuk gitu? Kenapa bukan Ham? Ini interpretasi saya saudara ya. Ham itu melihat, kita tahu tuh hal yang tabu. Bahkan sampai ke zaman Nabi Salomo, zaman pembangunan bait suci gitu ya, tabernakel itu aurat itu hal yang sangat sensitif gitu. Jadi ketika Ham lihat itu, Alkitab bilang dia bukan nutupin, malah dia omongin sama saudaranya. Kita kalau melihat kejelekan suami kita, karena kita tahu gitu ya, kita berusaha menutupi dan bantu dia bagi bagus, atau kita pergi ke arisan kita yang banyak ibu-ibu, terus kita bilang, suami itu gua dikasih cuma sekali pakai kartu kredit aja gitu ya. Kamu berapa kali gitu. Bener sih, gembalaku itu bagus khotbah, tapi gembalaku itu gini loh. Itu kesannya kayak, saudara ya. Kadang-kadang ada yang pakai prolognya begini, jangan cerita siapa-siapa ya. Untuk kita. Jangan cerita siapa-siapa ya. Untuk kita doakan aja. Apa gitu. Nanti habis dia doain dia pergi lagi ke tempat lain. Jadi ketika kita melihat kejelekan, saya yakin gak ada yang sempurna. Saya juga kalau saudara mau cari tahu kelemahan saya, tanya aja dia. Apa aja kelemahan Pak Kus? Dia kasih tahu, dia gak akan tutupin. Gak ada yang sempurna. Tapi kalau konteks penghargaan kita, apalagi orang tua gitu ya, saya yakin ketika Ham kayak begitu, memang begitu sifatnya. Memang begitu sifatnya tukang ngomongin orang. Begitu pulang dari gereja, anak-anak di bangku belakang gitu ya, khotbah apa, nyetir bapaknya gitu ya, udah ngomong sama istrinya, pendeta itu nggak benar, pendeta itu nggak pintar khotbah. Anak sih nggak komentar, tapi dia perhatikan. Tumbuhlah dia menjadi anak-anak yang tukang komplain, yang selalu menjelek-jelekkan. Itu interpretasi saya saudara. Kenapa yang terkutuk itu? Karena kalau kita nggak menghormati orang tua, jangan harap saudara dihormati oleh anakmu, kira-kira gitu. Saya pernah dengar itu ada video Mandarin atau Chinese gitu saudara ya, yang anak-anak bikin, mamanya dia, kamu bikin apa? Saya bikin main-mainan, suap-suapan gitu, ada meja dia taruh, ada ini, terus dia bikin meja, siapa duduk di sini? Di sini aku, di sini anakku, nanti ini istriku. Terus meja kecil di ujungnya apa? Ya nanti mama papa di situ. Kenapa? Karena punggung sama poponya digituin.
Mereka makan di sini, urusan aja sama mbak yang ngurusin. Itu anak kecil. Pokok sama bumbunya di sini. Karena dia watch, dia perhatikan. Saya waktu ngeliat dia pasangan, saya nggak menentang orang punya mbak, punya nurse, itu nggak menentang saya. Tapi kalau boleh begini, kalau yang masakin itu biarlah mbak, biarlah nurse yang masakin gitu. Tapi kalau boleh, yang nyuapin apalagi sakit, mamanya atau papanya, ya, gitu ya. Kalau yang mandiin, yang ngurusin apa, oke lah nggak apa-apa sakit. Tapi ketika menceritakan cerita tentang apa gitu ya, biarlah papanya atau mamanya. You are building relationship. Yang repot-repot cuci pakaian dia udah nggak apa-apa orang lain. Tapi yang touch dengan anak, biarlah kita orang tua. Karena apa yang kita lakukan, itu nanti anak-anak lihat dan terus turun ke bawah. Coba next slide. Saya bantu aja kliknya, saya nggak bisa. Oke. Keluaran 20 ayat 12 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sikap hormat atau tidak akan memberi pengaruh pada anak dan keturunan kita. Di tahun 2006, bapak saya itu sakit sudah. Bapak saya sudah meninggal 2012. Saya itu lahir baru tahun 90-an. Saudara ya, 92. Terus saya nikah, bapak saya tinggal di Sumatera di Pematang Siantar. Bapak saya itu bukan orang karismatik. Saya langsung lahir baru jadi pengerja di gereja GBI, gereja GBI-nya Pastor Niko. Ya tentu, ya kita kalau nyanyi kita kan angkat tangan gitu ya. Ya, orang berbahasa loh, kita memberi persembahan, kita memberi persepuluhan kita, gitulah gitu. Oh, bapak saya menentang semuanya. Bahkan dia bilang, ngapain kamu angkat-angkat tangan menyembah Tuhan? Emang Tuhan itu bisa di sentuh-sentuh gitu-gitu. Saya terus kalau saya telepon, Pak, apa kabar? Saya mau nanya kabar papa saya gitu. Tapi jawabannya 2 kalimat kemudian, kamu masih gereja di gereja kayak gitu. Kalau saya pergi ke sana, saya kumpul sama teman-temannya bapak saya selalu udah nyanyiin saya, si Boris ini udah sesat. Saya awal-awal coba berdebat, coba kasih tahu ayat-ayatnya gitu ya, kenapa gitu. Bapak saya bilang, kamu tuh masih anak ingusan gitu ya, walaupun sudah menikah, saya saudara gitu. 2006 dia sakit. Sakitnya itu dia nggak mau makan karena dia takut kegemukan, udah umur 70 berapa ya bapak dulu ya, 76 kali, 75. Dia makan cuma regal roti itu cuma 2 piece tiap hari. Alhasil singkat cerita perutnya ngambek. Apa yang masuk tuh nggak bisa ditelan. Mohon maaf, ludah aja nggak bisa ditelan. Kalau minum susah, ludahnya nggak ditelan. Sampai dia seminggu nggak makan, 2 minggu dicek keliling di Sumatera, Medan, cek apakah ada penyakit apakah ada. Tapi tetap nggak bisa makan. Dikasih pakai terapi nggak bisa. Sampai sebulan 2 bulan nih. Udah kurus kering saudara, udah tinggal kulit sama tulang. Saya telepon, saya bilang boleh nggak? Saya kan kerja nggak mungkin ke sana. Boleh nggak bawa ke Jakarta? Saya jemput, nanti saya coba rawat di sini. Mudah-mudahan lebih bagus teknologinya di sini. Saya jemput, saya lihat dia, saya mau nangis saudara. Bahkan dari waktu itu belum ada Kuala Namu, masih Polonia. Om saya telepon sampai nangis-nangisan. Kamu rawatlah bapakmu ya. Kayaknya mereka sudah mau pisah. Ini kayak udah mau meninggal lah gitu kira-kira. Sampai ini saya rawat saudara. Tuhan memang bilang, kamu jangan berdebat sama bapak masalah apa lagi, udah lama kamu itu, hormati saja, hargai itu. Saya rawat di sini. Saya masukin ke rumah sakit yang bagus di Tangerang sana, dicek endoskopi semua, apakah kanker, nggak ada apa-apa. Diinfus saja saudara. Pulang ke rumah, saya bawa ke rumah sakit lain gitu. Sampai suatu saat Tuhan ngomong sama saya, apa aja yang dia tanya tentang makanan, kasih. Jadi waktu itu waktu di rumah sakit kami lagi nunggu dokter, ada anak-anak makan, kalau saudara tahu tuh kue bawang yang dibeli di pinggir jalan. Apa itu kata dia? Wah, saya mau cari. Saya kasih dia, dicicip sedikit aja. Pas lagi di rumah dia lihat anak saya makan nugget pok-pok gitu ya. Apa itu? Oh, saya siapin, saya kasih, makan dikit. Apa aja yang dia sebut, karena Tuhan ngomong sama saya, kasih. Itu
sebulan dia bisa makan normal, dia sehat. 2 bulan pulanglah. Saya antar naik pesawat, dia pulang di sana dirayakan kayak dia hidup kembali. 2006 gitu. 2008 dia main lagi ke rumah saya. Saya itu tukang cukur bukan by profesional tapi karena by need. Teman-teman saya dari SMA itu suka minta saya cukur. Jadi papa saya juga gitu. Pas datang main ke rumah saya di Serpong, Boris cukur dulu. Ya saya cukur. Pas saya lagi cukur, dia ngomong gini, kau jadi pendeta lah. Saya kaget saudara. Untung saya nggak gunting itu kuping kau. Saya kaget. Saya kaget ini mau mulai perdebatan atau mau apa gitu ya. Terus saya bilang, pendeta di mana Pak? Di gereja mulai. Saya nggak lanjutin bicara. Dalam hati senang tapi takut juga melanjutkan perjalanan. Minggunya saya jadwal mimpin pujian worship leader saudara. Saya udah biasa lah mimpin yang puluhan, ratusan, bahkan ribuan pernah mimpin pujian gitu saudara. Hari itu saya di gereja di Bintaro gitu saudara. Saya benar-benar gugup. Saya benar-benar bahasa roh saya juga saya tahan karena ada hadirat bapak saya di situ. Bapak saya ada di situ saudara. Di 2008, singkat cerita 2011 kami mau kumpul semua anak-anak di Matang Siantar. Berbulan-bulan sebelum datang Desember itu bapak saya udah telepon, dia bilang, kamu khotbah ya di gereja ya. Gereja bapak itu gereja Okumene yang bukan karismatik sama sekali gitu. Saya bilang, benar Pak gitu. Iya, benar. Dia paksa, oke deh gitu. Udah mau dekat gitu dia bilang gini, aku deh ya, udah bilang sama pendetaku ya, kau khotbah. Kapan itu Pak? Yang malam Natal sama malam tahun baru. Saya pikir itu kan jatah pendeta lokal, betul ya? Ya kalau kami di gereja kami di English Service ya, kalau ada acara khusus ya saya semua yang khotbah gitu, acara khusus gitu. Terus yang nego, janganlah itu kan jatah pendeta gini. Akhirnya maulah dia satu aja saya khotbah. Saya khotbah lah di gereja. Itu kayak terobosan saya dan mujizat. Tapi bulan Mei-nya beliau dipanggil Tuhan meninggal. Itu saudara. Sampai dia meninggal dia tetap tidak demen gereja karismatik atau hal-hal yang kita lakukan di karismatik begini. Tapi saya itu bersyukur. Paling tidak saya sebagai hamba Tuhan, saudara, ada restu dari bapak saya. Saya melayani, saya bangga bisa berdiri di mimbar setiap kali berkorban. Saya tahu orang tua saya itu merestui saya. Saya bisa kalau cerita ini menangis, saudara ya. Ini mau nangis sebenarnya, tapi saya tahan saja. Saya mau kasih tahu anak-anak, hormati orang tua, hargai mereka. Mungkin lewat orang tua seperti apapun Tuhan sedang membentukmu, membentuk aku untuk taat, untuk hormat. Dia mungkin ingat ketika di rumah sakit dia nggak bisa apa-apa, saya yang gendong ke toilet. Saya yang ceboki, saya angkat lagi. Mungkin dia berpikir, ini anak aku jelek-jelekin, ini anak aku maki-maki, tapi masih sayang begitu sama aku. Mungkin dia pikir, mungkin gak sesat dia kali, mungkin benar kan. Sampai dia yang gak suka karismatik datang ibadah sebenarnya hari Minggu, anaknya Minggu. Hormati orang tua. Percaya saya, nanti anak-anakmu juga pasti menghormati. Yang pertama. Kedua, hormati, next slide, pasanganmu saudara. Kalau kita sudah sering dengar lah, hai istri-istri hormati, tunduklah kepada suami. Nah ini saya kasih hormatinya, hargainya suami ke istri. Hai istri-istri tunduklah kepada suami, demikian juga kamu hai suami-suami hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia yaitu kehidupan supaya duamu jangan. Gembala saya, senior pastor William pernah cerita. Baru-baru aja dia cerita, ada pasangan, ada seorang suami datang. Pastor doain dong, kenapa doain? Saya itu kalau tender project, kenapa udah mau maju, udah mau dekat, batal. Project lagi, batal. Ini udah lama ini pastor, udah berumur nggak dapat terus project ini. Terus yaudah, kita doakan. Tapi dia tanya, Tuhan kenapa ini ya? Tuhan nggak kasih tahu Pak Rio. Jadi yaudah kita doakan. Terus berapa lama telepon lagi, pastor, ini belum ada terobosan nih. Kalau saya tender project nggak terus, nanti udah mau dekat nggak terus, nggak dapat terus ini. Kamu datang lagi didoain.
Pas mereka duduk sama-sama cerita, suami, ini pastor nggak bisa gini. Tiba-tiba istrinya cepat. Ya nggak mungkin lah dia dapat proyek dengan pastor Rio. Sampai itu pastor belum dengar apa-apa dari Tuhan. Kenapa? Dia nggak menghargai saya. Nggak pernah dia bilang I love you sama aku. Baru pastor Rio dapat, oh ini dia nih. Ya udah, kalian pulang, kamu tiap pagi bangun pagi bilang sama istrimu I love you. Itu dia kan. Ya udah pulang, dilakukan tiap hari. Tiap hari lakukan, bangun pagi sayang I love you. Tapi jawab saya gini, gombal. Itu karena disuruh Pak Wiryo. Kalau nggak disuruh nggak ngomong. Hampir sebulan dia lapor lagi ke Pastor Wiryo. Pak Wiryo, istri gua nggak mau. Masa dia bilang saya gombal gitu. Pastor Wiryo telepon, bilang kamu lakukan terus ya, terus kamu ngomong sama istrimu. Baru telepon istrinya, Bu, suamimu itu sudah mau. Ya udahlah, buka hatimu. Bilang aja sama dia, yes, I love you too. Diajar sama Pak Wiryo, dilakukanlah. Akhirnya suaminya bilang begitu pagi-pagi. Istrinya menjawab, I love you too. Mereka pelukan nangis. Gak lama setelah itu, saudara, proyeknya berlipat-lipat dapatnya, saudara. It doesn't make sense. It doesn't make sense. Tapi saya ingat ayat ini. Jangan-jangan kita nggak diberkati suami-suami karena kita nggak menghargai istri. Menghargai itu nggak sulit kok. Pulang kantor kan biasanya kalau pulang kantor udah capek kita kan. Istri kan nggak capek mau ngomong gitu. Wah, tahu nggak tadi anak kita? Tahu nggak gini? Biasanya kita nanti dulu aku juga capek. Menghargai itu gini. Iya kenapa sayangnya? Bikinlah dulu kopi kita ngobrol. Itu menghargai. Atau kalau dia bilang, aduh, celanaku sobek pak. Ya, ini aku transfer ya 500.000. Itu menghargai gitu. Yang istri katakan aneh. Kalau kita saling menghargai, saudara, saya pernah ngelihat suami kalau istrinya ngomong, gitu. Aduh, rasanya kayaknya ya. Karena kita itu diciptakan setara. Tadi pun Kejadian 1:27 ya. Adam itu adalah laki-laki dan perempuan. Jadi posisi kita di hadapan Tuhan itu sama. Bukan laki-laki lebih penting, bukan. Ini peran menjadi pemimpin, jadi penolong itu peran. Sama seperti Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu co-equal, co-eternal. Dari dulu mereka sama. Mereka bukan satu lebih tinggi. Tapi memang perannya apa? Bapa itu mengutus Yesus, itu peran. Allah Bapa, Allah Anak mengutus Roh Kudus, itu peran gitu ya. Itu fungsinya. Bukan berarti yang satu lebih penting di hadapan Tuhan daripada enggak gitu. Jadi kita harus menghargai pasangan kita, menghormati. Saya juga banyak salah. Saya kadang-kadang saya bilang, Pak jangan gitu. Masa sih? Iya itu salah. Saya dengerin sekarang. Karena saya ingat ayat ini. Saya banyak doa, saya tukang doa saudara. Saya mimpin banyak doa-doa di pelayanan kita tuh equal juga kita koordinator doa gitu ya. Saya nggak mau kalau saya mimpin doa, saya ngajak orang berdoa, ternyata doa saya nggak dijawab Tuhan. Yang terakhir next slide mengenai anak. Ya. Ini mendengar bukan untuk merespon, mendengar untuk mengerti. Ini penting karena kita sering begitu suami istri ngomong, kita kayaknya udah siapkan jawaban. Betul atau betul saudara? Atau istri dengan suami, dia udah ngomong kita, ini apa? Gue jawab apa ini? Gue jawab apa ini? Begitu dia selesai langsung kita timpali. Jangan dengar, ngerti baik-baik. Ngerti baik-baik. Saya juga pernah salah dan bertobat saudara. Saya ngomong, kamu nggak di sekolah begini-begini. Saya langsung bikin cari solusi. Ya udah, aku kan begini. Dia sama bilang, aku bukan mau cari solusi. Aku pengen didengarin. Dia cuma dengar, nggak perlu saya lakukan apa-apa. Saya dengar, saya pandang wajah. Terus terakhir saya bilang, ternyata cantik juga. Udah senang. Nggak ada lagi masalah dalam hidup. Karena memang cuma mau ngomong aja. Kebanyakan wanita begitu, bapak-bapak. Kadang-kadang saya mau beri kantor, dia bisa stop. Bentar, saya pikir penting kan? Apa? Papa sayang aku enggak? Itu kalau kita belum bertobat, saya belum tahu. Ya iyalah, masa nggak sayang gitu? Ini mau kerja kantor, cara gitu ya? Saya bilang, oh ya tentu dong sayang, saya belum. Karena perempuan sering begitu, apalagi pas bulannya saudara ya. Next slide. Saya cepat ya. Anak, ya. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hargai juga anak kita. Next slide. Nah ini penting ya saudara. Klik aja dua-dua ya. Menyadari setiap anak adalah pemberian Allah yang unik.
dan menemukan bimbingan keinginan Tuhan untuk masing-masing anak. Kita perlu tahu itu. Next slide. Dan anak-anak itu beda-beda, temperamennya beda-beda. Kalau saudara punya 2 anak, 3 anak, puji Tuhan kami dikasih 5 anak. Kami diajarkan setiap anak itu punya temperamen yang beda, mereka punya karakter beda, mereka punya karunia rohani beda, dan punya bahasa kasih beda. Yang belum pernah tes bahasa kasih perlu tes ya, anak juga perlu tes. Ada anak yang suka dipeluk gitu, ada yang suka ngomel gitu ya. Ada anak yang nomor 3, aduh dia tuh tiktoker, sudah influencer, udah menghasilkan duit. Aduh dia hebohnya luar biasa. Beda dengan kakaknya yang pendiam, kalem gitu. Tapi kalau dia ngomel gitu ya, saya pernah dituntut Tuhan juga. Dia kalau udah bilang, teman-teman ini nangis gitu, nasihatin mamanya gitu ya. Masih aja kamu boleh gini. Pernah suatu saat dia begitu juga, karena istri saya udah tua banget, saya datang ke sana. Ini tuh ngomong panjang, masalahnya banyak. Dinasihatin makin tinggi dia. Terus Tuhan bilang, peluk saja. Saya peluk. Pas saya peluk dia nangis di peluk. Habis itu nggak sampai 5 menit udah ceria-ceria ketawa-tawa. Jadi anak yang memang ada bahasa kasihnya cuma sentuhan, pelukan. Istri-istri juga gitu. Dia udah mulai ngomel, suami-suami mungkin tanya Tuhan apa ini? Peluk aja mungkin peluk. Diam gitu. Atau kasih dong, kasih dong. Dia. Anak-anak juga beda. Jadi coba jangan kayak mass product gitu ya. Anak-anakku 2 ya aku lakukan sama. Belum tentu temperamen mereka beda. Hargai mereka, menghargai anak itu begini. Kita mengerti dia bagaimana, terus kita didik dia, kita treat dia sesuai dengan bagaimana. Bukan artinya spesial kan, bukan. Karena setiap anak itu beda. Ada anak yang suka rapi-rapi, ada anak saya yang cowok tuh rapi banget. Barang dia mainan dari waktu kecil itu disimpan rapi. Begitu dipindahin sama istri saya langsung, kemana itu kemana? Kalau nggak penting banget di mata kita. Tapi ada juga anak saya yang kalau taruh barang di mana-mana, lempar sana, lempar sini. Sampai istri saya belikan lemari khusus, ini barang-barang taruh di sininya. Jadi kita harus mengerti anak-anak itu. Itu menghargai artinya. Kalau kita nggak tahu anak kita itu nggak menghargai. Dan last slide, sebelum saya tutup dengan kesaksian saudara ya. Menghargai berarti mengasihi tanpa syarat, tidak tergantung pada apa yang anak kita berbuat atau tidak. Boleh main musik bantu saya ya. Saya tutup dengan kesaksian ini saudara. Anak saya nomor 1, banyak kisah anak-anak saya, makanya tadi yang dibilang sudah terbukti. Anak nomor 1 itu ke kelas ini tahun ada hampir 12 tahun lalu. Anak saya ini waktu dia kelas 1 SMP, 2 SMP nggak mau belajar kayak anak teman saya itu. Dia dikasih F ya, F. Dia tuh nggak mau sekolah. Dia tiba-tiba nggak suka mau sekolah. Saya sempat raise my voice juga, nilainya biasa-biasa, orangnya pintar. Terus tahun 2012 itu di Desember Tuhan ngomong sama saya, Boris, nanti kamu di 2013 waktu kamu khotbah dan perjamuan kudus ngomong tentang kasih ya. Oh siap Tuhan. Jadi Januari, Februari saya kupas tentang kasih sepanjang tahun itu. Sepanjang tahun itu kira-kira ada ringkasan dialog saya sama Tuhan. Tuhan bilang, Boris aku mengasihimu. Oh terima kasih Tuhan. Tuhan bilang, aku mengasihimu walaupun kau kadang-kadang masih ngawur ya. Oh ya Tuhan kau baik. Tahu nggak kenapa aku mengasihimu walaupun kau kadang-kadang masih salah, masih ngawur? Kenapa Tuhan? Karena kau anakku, kata Tuhan. Aduh nangis gitu saudara ya. Tapi kalimat berikut yang memang benar-benar, karena saya berbulan dengan anak nomor 1 itu, lakukan yang sama anak. Tuhan ngomong gitu. Wah, saya kayak tertegun, saya panggil istri saya cerita, Tuhan ngomong di rumah. Ya udah kita kumpulin anak-anak 5 mereka tahun 2013. Saya bilang khususnya sepanjang pertama, Papa mau kalian lakukan yang terbaik apapun itu, sekolah, belajar, lakukan saja yang terbaik. Papa nggak peduli hasilnya bagaimana, Papa tetap sayang sama kamu, sama kalian. You know why? Papa bilang, because you are my son, you are my daughter. Jadi sepanjang tahun gitu ya, kalau mereka berhasil, oh bagus ya nak ya. Tapi Papa saya senang bukan karena kamu mendapatkan nilai ya, karena kamu, ya aku anakmu, aku I'm your daughter, I'm your son gitu. Udah tau lah anak-anak saya. Tapi anak saya nomor 1 ini sampai kelas SMP mau selesai, mau SMA masih aja begitu, malas, gak mau apa gitu.
Kalau kita ngantar ke sekolah, kita bilang I love you bang, jalan aja itu. I love you bang. Aku bilang dia ketus, karena dia juga diajakin temannya punya adik banyak banget sih adikmu gitu ya. Jadi dia marah gitu, ketus sama adiknya, benci sama adiknya. Masuk SMA masih begitu nilainya, tapi udah mulai baik. Dia mulai datang ke kamar saya, datang diruduk kepalanya ke badan saya. Biasanya nggak pernah gitu. Pak pijitin ke kepala, saya pijitin. Terus dia bilang, gimana nilainya kurang bagus Pak? Mungkin aku belum melakukan yang terbaik. Ya lakukan yang terbaik ya Pak. I love you, love you. Udah mulai begitu. Kelas 3 SMA hampir nggak lulus. Saya pikir udah makin baik, hampir nggak lulus. Dia kalau ujian bisa tidur, ujian di kelas tidur dia nggak dikerjain. Rupanya dia perfeksionis. Kalau nanti ada yang salah, mendingan gue mau kerjain. Kayak zaman saya dulu kan, kenapa kok cepat keluar? Gue kerjain nomor 1 nggak bisa, nomor 2 nggak bisa, nomor 3 nggak bisa. Aku ambil kesimpulan aja, nggak bisa bawa keluar. Kita kerjain sama dia, sampai sekolah panggil kita, ya udah dikasih PR supaya bisa lulus. Ya, akhirnya lulus lah dia. Mau kuliah, mamanya yang cariin. Ada universitas swasta di Tangerang. Gak mau dia kan, dilamarin mamanya. Mamanya kasih ke dia, ini lulus kamu. Lulus ya. Dia coba deh mah melamar ke, kita pernah ke skala 3 ke UKWC kan, UKSW, Satya Wacana. Coba dah kamu, mamanya juga lamarin, kirim surat ke sana. Dan diterima. Akhirnya singkat cerita dia kuliah lah di sana, IT. Nah waktu kami ngantar gitu saudara barang-barangnya di mobil ke sana masuk ke kos-kosan. Pas mau balik ke sini hati saya itu, di rumah saya aja dia susah gitu. Apalagi jauh dari saya. Tapi saya percaya Tuhan. Dan dia kuliah, semester pertama IP-nya berapa tau gak saudara? 3,8. Direktur sekolahnya nggak tahu saudara kenal Bu Charlotte ya, Charlotte Biarna. Dia juga kasih seminar-seminar parenting. Manggil kita, aku mau ketemu sama dua anak. Ngobrol, kenapa bisa? Hampir gak lulus SMA, kok nilainya bisa ngobrol lah mereka. Pas liburan Natal datang anak saya ngobrol. Terus Bu Charlotte ingin ketemu sama kita. Boleh cerita, saya mau ketemuan ngobrol. Dia cerita bukan. Bu Charlotte nanya, kenapa kamu kok bisa hampir gak lulus, kuliahnya bagus begitu. Nah kalimat ini waktu saya Bu Charlotte ngomong, saya mau nangis juga waktu itu saya tahan, gak enak tuh saudara. Dia bilang begini, papa mama saya itu menghargai saya, walaupun saya begitu. Mereka tetap sayang sama saya. Saya pikir Tuhan, saya disuruh Tuhan 2013 itu hampir 6-7 tahun baru saya melihat buahnya gitu ya. Tapi Tuhan bilang kasih tanpa syarat. Dan dia bilang kalau papa mama saya di segini, saya sampai segini aja saya berangkat. Dan ini anak juga bergumul mengenai ke gereja apa enggak gereja. Saya nggak malu cerita saudara. Anaknya pintar, pernah nanya kenapa Tuhan begini. Saya terangkan secara teologi gitu. Dia ngerti sih. Nangkap. Gimana kamu bisa percaya? Nanti deh kata dia. Nanti deh gitu. Masih mengeraskan hati gitu. Jadi waktu dia kuliah sekarang dia udah pulang, udah kerja, udah di rumah kita lagi gitu. Dia nggak mau kos di Jakarta, dia di rumah kita gitu saudara. Waktu kuliah pernah saya pulang sekolah, pulang kerja, istri lagi teleponan, tiba-tiba saya bilang ini ngomong sama papa deh. Gitu. Wah ini kayaknya ada penting nih. Saya ngomong siapa nih? Oh bang, kenapa bang? Ini mama suruh saya gereja, bukan saya nggak suka gereja pak. Tapi hatiku belum kesana, jangan disusul dong gereja gitu. Ini itu saya bilang dong, bang. Pak mama itu sudah mengenal Tuhan Yesus dan tahu Tuhan itu jawaban segalanya. Pak ingin kamu dan adik-adik semuanya percaya Tuhan dan melayani. Tapi kalaupun belum, Pak, I still love you. You know why? Because you are my son. Tiba-tiba diam di sana, gak berapa detik dia nangis. Begitu saya dengar dari saya, thank you Pak. Thank you Pak. Saya nggak tahu. Hubungan kami baik sekali saudara. Saya nggak tahu kapan dia cinta Tuhan, tapi kami beriman tahun ini Tuhan jamah dia. Anaknya baik, bukan bandel, nggak baik. Hubungan kami baik. Tapi saya mau share sama Bapak Ibu saudara, nggak ada harta yang paling besar di saya sama istri saya melihat anak-anak saya itu takut akan Tuhan. Ada ayat itu saudara. Saya mau ngajak kita hari ini, healthy family itu dimulai dari orang tua. Walaupun dari orang tua kita nggak baik, yuk stop yang nggak baik. Tapi kita melangkah bersama-sama. Yang mau katakan amin. Boleh bangkit berdiri sama-sama saudara. Haleluya. Telah mati dan tinggalkan
Semua tutup mata termasuk saya, saudara. Hari ini kau dengar firman Tuhan. Kalau engkau mendengar firman Tuhan dan dari Tuhan ingatkan, mungkin engkau telah berprasangka atau dendam atau kecewa menolak pasanganmu, entah alasan apapun, saudara. Tuhan taruh dia di sisimu untuk kalian saling melengkapi. For you to complete, not to compete. Karena kau ingin Tuhan, aku berubah, aku mau mengasihi pasanganku apa adanya, dan kau ingin doakan setiap mata ditutup termasuk saya, taruh tangan kananmu di dada, saudara. Kalau engkau sebagai orang tua, engkau menuntut terlalu banyak bagi anak-anak, sehingga anak-anak jadi pemberontak, anak-anak jadi minder, anak-anak jadi penuh dengan kepahitan. Dan kau ingat kata-katamu, perbuatanmu, dan engkau bilang, Tuhan, aku mau berubah. Hari ini aku mau datangi anakku, aku minta maaf. Aku mau menjadi orang tua yang lebih baik. Aku terlalu sibuk dengan masalahku sendiri sehingga aku limpahkan kepada anak-anak. Dan engkau ingin didoakan, saudara, taruh tangan kananmu di dada, saudara. Dan mungkin kau seorang anak. Kita semua tidak mempunyai orang tua yang sempurna. Mereka sering salah. Apalagi mereka tidak pernah ikut hal-hal yang kita bisa ikut sekarang, kayak seminar parenting dan lainnya. Tapi ampuni orang tua. Kalau mereka sudah tidak ada, ucapkan pengampunan kepada mereka. Kalau mereka masih ada, saudara, minta Tuhan kekuatan. Engkau akan datang, telepon, hubungi mereka, dan berdamai dengan mereka. Dan taruh tangan kananmu di dada. Bapakku berdoa buat keluarga-keluarga ada di tempat ini, Tuhan. Aku tahu hatimu ada di setiap keluarga. Kau mengasihi setiap suami, istri, mengasihi setiap orang tua dan anak, Tuhan. Tuhan, aku minta dalam nama Yesus, biar keluarga-keluarga di tempat ini dipulihkan. Keluarga-keluarga di tempat ini dijamah. Ada pengampunan, ada saling mengalah, saling mendukung, ada saling mengasihi, peduli satu dengan yang lain, Tuhan. Orang tua hidup rukun, penuh dengan kasih, dengan keromantisan bahkan, Tuhan. Anak-anak dan orang tua saling menghormati, menghargai. Aku berdoa berkat-Mu turun atas setiap orang tua pasangan-pasangan, keluarga di tempat ini, Tuhan. Segala ikatan-ikatan kuasa kegelapan aku patahkan dalam nama Yesus Kristus. Segala ikatan perpecahan, roh perpecahan aku hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Segala akar-akar pahit, dendam aku cabut dalam nama Tuhan Yesus. Ada terobosan bagi keluarga-keluarga di tempat ini. Ada terobosan bagi pasangan-pasangan suami istri di tempat ini. Ada keharmonisan, ada unity, ada keindahan, ada pengampunan dalam setiap keluarga. Berkati Tuhan, jamah setiap anak-anak, jamah khususnya mereka yang menaruh tangannya di dada Tuhan. Mari terima kasihnya Tuhan, saudara. Terima kuasanya Tuhan. Katakan dengan iman, aku berubah, keluarga aku berubah. Katakan, aku mengasihi suaminya, aku mengasihi istriku, aku mengampuni anak-anakku, aku mengampuni orang tuaku. Katakan dengan iman, deklarasikan, saudara, aku bebas, aku bebas, aku mau mengerti, aku mau menerima apa adanya, aku mau memberi dengan ikhlas, aku mau melakukan bagianku dengan ikhlas. Katakan dengan iman, saudara. Berkati anak-anakmu Tuhan. Jamah setiap suami-suami dalam nama Yesus. Jamah setiap istri-istri dalam nama Yesus. Jamah setiap orang tua dan anak-anak dalam nama Yesus. Keluarga-keluarga dipulihkan dalam nama Yesus. Haleluya. Angkat tanganmu, saudara. Angkat tanganmu, katakan, ku telah mati. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan yang